Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafal alhamdulillah atas segala nikmat yang sampai sekarang ini kita masih terus diberikan nafas, kita masih terus diberikan udara segar, yang itu semuanya cuma-cuma. Ada yang sudah 90 tahun, ada yang sudah 80 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Tidak pedot. Adakah jamaah yang merasa sehari saja tidak bernafas? Inilah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia kepada kita yang luar biasa. Maka timbal baliknya adalah kita bersyukur, kita beribadah. Kita bersyukur, kita beribadah bukan untuk siapa-siapa, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Maka apa saja yang kita lakukan dalam perjalanan dari 0 tahun sampai tidak tahu berapa tahun lagi. Kalau kita dapat Lailatul Qadar 84 tahun yang akan datang, alhamdulillah. Allah terus memberikan nikmatnya tanpa henti-hentinya. Tapi sebaliknya, manusia ketika diberikan nikmat sok lali, sok kemelinti, sok menyombongkan diri, seakan-akan adalah hebat karena dirinya mampu dengan segala yang dia dapatkan. Padahal itu adalah secuil nikmat yang Allah berikan saja untuk menjadi pelajaran. Maka marilah jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini kita saling berwasiat iman dan takwa. Karena ini yang kita gadang-gadang, yang akan kita petik, yang bisa kita banggakan itu adalah iman dan takwa. Harta benda, aset-aset yang kita miliki, baik itu yang berwujud material maupun yang berupa hak-hak, hak cipta, hak karya intelektual, hak yang mempunyai nilai royalti dan atau hak-hak yang lain yang bisa diekonomikan ataupun bisa dicairkan, itu semuanya akan sirna, akan musnah. Yang akan kembali kepada kita adalah yang kita keluarkan, yang kita manfaatkan menjadi amal soleh. Mari kita renungkan satu firman Allah di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haq mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Jamaah rahimakumullah. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, qad ja'akumul haq, telah datang kepadamu kebenaran Al-Qur'an mir rabbikum, dari Tuhanmu. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi, barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah,
panjenengan kita semuanya datang ke masjid, ini berarti kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Banyak orang di sana sehat, kaya raya, asetnya berlimpah, untuk datang ke masjid hanya berapa meter nggak kuat. Jamaah rahimakumullah. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan hidayah. Sekalipun kita juga berjuang bagaimana menahan kantuk, menahan capek, lelah dalam seharian kita sudah bekerja. Namun itu semuanya akan dikonversi oleh Allah, akan diberikan balasan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha, dan barang siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Jamaah rahimakumullah. Jadi sangat jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia hidayah kepada kita, maka hidayah itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi yang diberikan hidayah itu adalah orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kesesatan itu adalah kesesatan yang akan mencelakakan diri kita sendiri. Maka hakikat hidup itu adalah pilihan. Setiap hari kita melakukan pilihan, mau ke masjid atau tidak, mau bekerja atau tidak, mau melakukan kebaikan atau tidak, terus memilih. Apakah kita istiqomah untuk memilih kebaikan, atau sebaliknya kita memilih kemungkaran atau kemaksiatan? Tapi semua itu akan kembali kepada diri kita. Baik kebaikan yang kita lakukan maupun kejelekan yang kita lakukan, kembalinya kepada kita. Maka dengan akal sehat kita, dengan rasionalitas kita, dengan anugerah pikiran kita, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa memilih yang terbaik. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya hingga akhir kehidupan kita nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Marilah jamaah kita ikhtiarkan sisa kehidupan kita masing-masing untuk tadi memilah dan memilih mana yang akan memberikan manfaat kepada kita, dan kita hindari dari segala kejelekan dan kemungkaran agar kita senantiasa mendapat yang terbaik di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi